Madam Ida Fauzia. Good afternoon, ma'am. It's an honor to have you on our show. Selamat sore, Ibu Ida. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol bersama dengan kami. Ada Hans dan juga Paul dari studio. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Ibu, Good afternoon. kalau Hans and Paul. ya, thank you so much. Kita berbicara soal divisi baru dari Kemenaker, yaitu Pusat Pasar Kerja. Sebenarnya kalau kita kulik lagi, misi dari divisi baru ini apa, Ibu? Ya, betul. Kami sudah memiliki unit pasar kerja atau yang kita menyebutnya atau kita branding dengan nama Pasker ID. Ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun ini. Ini merupakan salah satu perwujudan dari 9 lompatan besar Kementerian Ketenagakerjaan, utamanya pada isu pada lompatan yang kedua, yaitu link and match ketenagakerjaan. Tugas utama dari Pasker ID ini adalah melakukan pelayanan informasi pasar kerja secara langsung kepada masyarakat dan membangun jaring dengan stakeholder informasi pasar kerja terkait hingga ke daerah. Kenapa hal ini diperlukan? Karena saat ini kita dihadapkan pada sejumlah tantangan ketenagakerjaan. Kita akan dapat bonus demografi, usia produktif akan melimpah sampai 70%. Kemudian kita menyadari sampai sekarang dampak pandemi COVID-19 masih kita rasakan. Kemudian kita memiliki mismatch antara output lembaga pelatihan dengan kebutuhan SDM terampil di dunia kerja. Serta kita masih belum memiliki sistem informasi pasar kerja yang komprehensif, yang mutakhir, yang menjadi dasar pengambilan kebijakan nasional. Oleh karena itulah Pasker ID ini dilahirkan dan diharapkan menjadi jembatan, menjadi hub antara pencari kerja dengan pemberi kerja dalam ekosistem ketenagakerjaan. Siap kerja yang memfasilitasi seluruh stakeholder ketenagakerjaan. So this is certainly going to help because of the many challenges that we have faced from COVID-19, especially with migrant workers now looking to seek employment overseas. We have to make sure that the proper infrastructure is in place in order for these workers not only to get jobs, but to be protected while they're on their jobs. And this is a program that has been ongoing for a year now, so quite well planned. Because also anticipating the overflowing manpower of Indonesia in the productive age period, and according to Madam Minister, it's like almost 70%. Yes, 70%. correct. Yeah, it's quite high. Nah, Ibu, siapakah target dari Pusat Pasar Kerja ini? Kami melihat dari sisi supply-nya. Target Pusat Pasar Kerja tentu para angkatan kerja yang baru lulus dari dunia pendidikan maupun dunia pelatihan. Begitu juga bagi para pekerja yang memang ingin mencari pekerjaan baru. Secara khusus, Pasker ID ini juga fokus dalam menciptakan pasar kerja yang inklusif dengan upaya memberikan informasi pasar kerja bagi penyandang disabilitas. Itu dari sisi supply-nya. Sedangkan dari sisi demand-nya, targetnya adalah seluruh pemberi kerja itu sendiri, baik dari dunia usaha, dunia industri, lembaga pemerintahan, BUMN, termasuk para UMKM, kita ajak untuk bergabung dengan Pasker ID ini. Right, cool. So what a great program, because now, very up to date with what we are always discussing, which is in regards to inclusivity of whether it's even for the disabled that are even looking for work, but mostly for the fresh graduates that are looking to seek new employment. It's interesting that it covers both sides, from the supply and the demand as well. Yes. From the supply, as we all heard, it's from the fresh graduates also playing the inclusivity issue over there, but also from the demand side, also from the employers, not only from Indonesia but also internationally. Making the connections. Yeah, that is so right. Ibu Ida, sebenarnya apakah pusat pasar kerja ini konsentrasinya untuk tenaga kerja di Indonesia sendiri atau internasional? Seperti mungkin yang kita lihat di footage sebelum ini, bahwa ada pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Korea Selatan. Sebenarnya targetnya Korea apakah? Selatan, Arab Saudi. Iya. Ya, pada dasarnya pusat pasar kerja yang kami bentuk ini
memang ditujukan untuk memberikan informasi ketersediaan lapangan pekerjaan baik di dalam maupun di luar negeri. Namun memang pada fase awal ini kami fokus pada penyediaan informasi lowongan kerja dalam negeri. Sebagai informasi, jumlah lowongan dalam negeri pada periode 1 Januari sampai Mei itu ada 51.680 lowongan kerja yang terdiri dari 857 jabatan. Nah, bagaimana dengan lowongan kerja lowongan kerja luar negeri? Kami sedang intens melakukan koordinasi dengan BP2MI untuk mengintegrasikan sistem dan database lowongan kerja luar negeri dengan Career Hub Pasker ID. Kami juga sedang mengerahkan para atase ketenagakerjaan kita untuk aktif mencari peluang lapangan kerja profesional agar dapat diakses oleh angkatan kerja dalam negeri. Jadi memang fase pertama ini kami lebih fokus pada dalam negeri, tapi sedang berikutnya kita akan buka untuk akses pasar kerja luar negeri. So basically, it's concentrating on the local job markets first, Right. because as what Madam Minister just said, there has been more than 51,000 Correct. jobs being put in Pasker ID, and also it is now still focusing on the local market, but it is not closing the possibilities to put the markets outside of Indonesia. Yes, and that is just only the first 6 months of the year, Yes, since that is January right, till that's now. Nah, Ibu, kami juga dengar baru-baru ini Kemenaker bekerja sama dengan Singapura dan Korea Selatan dalam hal ketenaga kerjaan. Bagaimana Bu realisasinya? Ya, Singapura sebagai negara tetangga dan sesama anggota ASEAN memiliki kerjasama yang sangat baik, sangat erat dengan Indonesia di segala bidang. Di bidang ketenagakerjaan, kami membentuk Employment Working Group Indonesia-Singapura untuk menguatkan kerjasama seperti pengembangan keahlian digital dan teknologi informasi. Dan saat ini salah satu yang sedang dikembangkan melalui kerjasama ini adalah dengan Nongsa Digital Park di Batam dengan target investasi sebesar 16 triliun dan penciptaan lapangan kerja untuk 16.500 tenaga kerja. Sedangkan untuk Korea Selatan, baru saja kemarin kami melepas keberangkatan 376 PMI ke Korea Selatan dalam program penempatan government to government G2G di bawah skema Employment Permit System atau EPS. Semenjak dibukanya kembali penempatan pekerja migran Indonesia ke Korea Selatan melalui program EPS pada bulan Desember 2021 hingga bulan Mei 2022 kemarin, kita telah memberangkatkan sebanyak 2.290 pekerja migran Indonesia. Dan khusus bulan Juni ini jumlah keberangkatan pekerja migran Indonesia ke Korea Selatan cukup banyak, sebesar 949 orang. Secara total keberangkatan pekerja migran Indonesia ke Korea Selatan melalui program IPS ini di masa pandemi ini kurang lebih mencapai 3.239 orang. So it is pretty cooperative in terms of Indonesia and Singapore in many aspects, but in this particular field, Indonesia also working closely with South Korea under the scheme of EPS. So this made Indonesia possible to send out more than 900 workers outside of Indonesia to South Korea. Right, and a close working relationship with Singapore as well, as we know, such a close border, Yes, especially in Batam, which is a port city that is frequently used to cross between Singapore and Indonesia, where it has generated very high revenue as well in between Namely the two countries. Nongsa Digital Park, if I'm not Correct. mistaken. That's right. And it has provided around 16,000, if I'm mistaken. Indeed. 16,000 Brilliant. jobs in the market at the moment. Tapi Wida, berapa persen sebenarnya sejauh ini negara asing mampu menyerap tenaga kerja Indonesia? Data BI dan BP2MI menunjukkan pada tahun 2021 jumlah PMI kita sebesar 3,25 juta orang. Kemudian pada kuartal pertama 2002 ini jumlah PMI meningkat menjadi sebesar 3,2 juta orang. Maaf, saya ulang, 3,27 juta orang. Tentunya penempatan ini membuka keran kesempatan bekerja serta membantu
mengurangi tingkat pengangguran kita. Kalau dilihat dari emitensi yang dihasilkan PMI kita kuartal pertama tahun 2022 ini sebesar 2,34 juta US dollar atau sekitar 34,7 triliun. Selain itu, jika kita lihat dalam konteks investasi penanaman modal asing (PMA), dari 3 tahun terakhir setidaknya telah menyerap 1,76 juta pekerja. Ini data yang kami sumber dari data PMI Bank Indonesia. So far, in the sense of the ability of the foreign countries to absorb Indonesians migrant workers at the moment, it has been slightly escalating in this second quarter of the year, Right. namely more than, I think, if I'm not mistaken, 3.27 million Wow. migrant workers. Correct. Now, obviously, we still have a second year of 2 more quarters to go. So looking ahead, Ibu, kita melihat ke depan ini, apakah dalam waktu dekat akan bekerja sama dengan negara lain? Indonesia itu sangat aktif bekerja sama dengan berbagai negara. Yeah. Terlebih saat ini kita sedang menjadi presidensi G20. Dalam minggu ini saja saya menghadiri beberapa seremoni pelepasan PMI ke negara lain seperti Jepang, Korea, dan Saudi Arabia. Kedepannya program ini tentu akan kami terus kembangkan sebagai bagian dari 9 lompatan Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu perluasan pasar kerja luar negeri. Kami berkonsentrasi merubah penempatan yang selama ini lebih banyak sektor informal, kita akan berubah menjadi memperbanyak sektor formalnya. Alright. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2021 tentang pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia, bahwa pekerja migran Indonesia itu hanya dapat bekerja ke negara tujuan penempatan dengan ada syarat yang pertama, negara tersebut mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing. Yang kedua, telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan pemerintah Indonesia. Dan yang ketiga, memiliki sistem jaminan sosial dan atau asuransi yang melindungi pekerja asing. Nah, terkait poin nomor 2, sejauh ini Kementerian Ketenagakerjaan telah menandatangani beberapa MOU penempatan di beberapa negara kawasan Timur Tengah seperti Arab Saudi, Persatuan Emirat Arab, Kuwait, Qatar, Lebanon, dan Jordania. Di Asia Tenggara seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Di Asia Timur seperti Jepang, di Korea, Taiwan, dan Hong Kong. Di Eropa seperti Jerman dan Swiss, Pasifik dan Oceania seperti Australia. Okay, Kita sudah melakukan so there's so far. memulai perundingan. Oh, yes. Okay. So far, there's been plans to work ahead with countries such as Japan, Saudi Arabia. But there are, looking ahead, if we are to expand to other countries around the world as well, there needs to be certain stipulations in place before working, such as the protection for there are laws in place in these particular countries to protect migrant workers for their own safety. And speaking of safety, are there going to be programs in place such as medical insurance and things of that sort in order to, again, keep these migrant workers protected? And also there has to be an MOU signed by both countries, Indonesia and also the respective countries. And also according to Madam Minister as well, in the region as well, we heard about Kuwait, Lebanon, Saudi Arabia, United Arab Emirates in the Oceania region, Australia, and the eastern part of Asia, Japan, South Korea, and Taiwan, also Hong Kong. We sent our migrant workers over there. Right. And also probably this is one last question for me. I don't know about you, but Ibu, dalam masa pandemi ini sebenarnya bagaimana angka penyaluran tenaga kerja? Walaupun kita tahu sudah ada banyak peningkatan, tapi apakah ini sudah memenuhi ekspektasi dari pemerintah? Iya, memang dampak pandemi ini luar biasa terhadap dampaknya sangat signifikan pada sektor ketenagakerjaan. Namun demikian, berbagai upaya telah kita lakukan. Penyaluran tenaga kerja di dalam negeri saat ini sudah menunjukkan banyak perbaikan, yang itu bisa kita lihat dari beberapa indikator. Misalnya kalau kita lihat tingkat partisipasi angkatan kerja kita tahun 2022 yang meningkat
ini menunjukkan bahwa penduduk usia kerja mulai menunjukkan optimisme pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 ini, sehingga mereka menjadi lebih aktif untuk masuk ke dalam pasar kerja. Yang kedua, kalau kita lihat jumlah pengangguran karena COVID cenderung menurun dan jumlah penduduk bekerja cenderung meningkat pada tahun 2022 ini. Kedua hal ini turut berkontribusi pada turunnya tingkat pengangguran terbuka secara nasional. Menurunnya jumlah penduduk bekerja yang bersatu sementara tidak bekerja dan yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 pada tahun 2022 ini juga cenderung menurun. Ini menunjukkan bahwa kondisi waktu produktif atau waktu bekerja tenaga kerja Indonesia sudah semakin membaik. Kemudian penyerapan tenaga kerja melalui investasi PMA dan PMDN terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan setiap tahunnya di tengah kita mengalami pandemi ini. Nah, terkait dengan penyaluran PMI selama masa pandemi dari 2020 kuartal pertama sampai kuartal pertama 2022 ini terdapat penambahan sebanyak 78.000 orang. Ini menunjukkan optimisme kita bahwa sektor ketenagakerjaan sudah membaik dan kedepannya akan kita terus melakukan upaya-upaya perbaikannya. Tentu dengan kondisi pandemi yang terus membaik, sekali lagi mudah-mudahan pandemi benar-benar berakhir sehingga kita bisa memulihkan kondisi ketenagakerjaan kita seperti sebelum adanya pandemi COVID-19. We all agree that this condition affected by the COVID-19 pandemic has damaged lots of fields. That also in the manpower department over here. But in general, according to Madam Minister, that we saw some reduction in unemployment rate in Indonesia in lots of sectors. For sure. Right, and there's been such an increase even despite being in the middle of a pandemic, and obviously since we're coming out of the pandemic right now, up to 78,000 jobs, I believe, was mentioned at the availability there. So definitely on the up and up. Yep. Definitely great news from the Manpower Department. So Ibu Ida, terima kasih banyak atas obrolan kita sore ini. Semoga sukses selalu. Sama-sama. Sehat selalu Saya juga. selalu juga, Paul dan Hans. Amin. Terima kasih Ibu, selamat sore. Right.